Saudara, Pertamina mewacanakan pengurangan produk BBM yang akan disesuaikan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pembatasan Research Octane Number atau RON. Premium dan Pertalite menjadi bahan bakar yang terancam dihapus karena keduanya tak memenuhi standar Euro 4 dengan RON di atas 91. Usulan penghapusan bahan bakar minyak jenis premium bukan isu baru. Di 2014, tim reformasi tata kelola migas pernah menyuarakan penghapusan premium yang dinilai memicu pembekakan anggaran akibat dana subsidi yang berlebihan. Alasan lain, karena premium adalah bahan bakar minyak dengan RON 88 yang tidak memenuhi standar Euro 4, sehingga berpotensi merusak lingkungan melalui polusi udara. Namun saat ini, isu penghapusan premium dibantah oleh Pertamina. Saat ini, sesuai ketentuan yang ada, Pertamina masih menyalurkan premium di SPBU, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman. Langkah penghapusan premium didukung oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang menilai akan berdampak signifikan pada pemulihan kualitas udara dan lingkungan. Produk premium dan Pertalite cukup besar terhadap polusi udara itu dapat terlihat ketika ada PSBB. Angka polusi udaranya sempat menurun karena jumlah kendaraan yang beredar itu berkurang, dan oleh karena itu maka polusi udaranya agak sedikit berkurang. Ini sebenarnya bukan persoalan premium atau Pertalite, tapi bagaimana standar bahan bakarnya ya, tidak berdasarkan nama tapi berdasarkan standar bahan bakar. Apapun namanya, kalau bahan bakarnya tidak sesuai dengan standar Euro 4, harusnya sudah tidak bisa dijual lagi. Ekonom menilai premium jadi salah satu kontributor membekaknya defisit neraca migas. Karena selama ini subsidi yang terbilang besar membuat permintaan terus naik. Meski Pertamina sudah membuat jenis lain di bawah Pertamax, yaitu Pertalite. Pada bulan Maret 2020, neraca migas defisit hingga 953,3 juta dolar. Di April 2020, meski sudah ada pembatasan sosial berskala besar, defisit migas masih ada di kisaran 240 juta dolar Amerika Serikat. Sementara di bulan Mei, neraca migas defisit 5,4 juta dolar. Pertamina juga selama ini memunculkan disparitas harga. Langkah yang paling memungkinkan ditempuh saat ini, menurut ekonom, adalah pemerintah menghapus premium secara bertahap agar tak berdampak besar pada laju inflasi. Seharusnya memang dihapus secara bertahap yang premium ini. Shock terhadap perekonomian memang tidak akan sebesar sebelumnya, begitu ya, karena masyarakat sudah mulai menyesuaikan, tetapi tetap saja ada ongkos. Ongkosnya adalah setiap 10% pengurangan subsidi itu akan terkait erat dengan kurang lebih penurunan output antara 10 hingga 20 triliun. Meskipun kecil, ya, tetapi tetap saja ini harus dilakukan secara bertahap ya, supaya memang tidak menimbulkan shock yang berlebihan terhadap perekonomian. Tapi di sisi yang lain, ketika subsidi ini dikurangi atau kemudian dihapus sama sekali, akan mengurangi beban terutama dari sisi neraca migas. Dihapusnya premium dan Pertalite tentu bukan tanpa konsekuensi yang akan berimbas pada konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau jika penghapusan premium dan Pertalite dilaksanakan harus diikuti dengan insentif berupa potongan harga bagi konsumen yang akan beralih menggunakan BBM jenis Pertamax. Bensin premium karena dia menggunakan RON 88 itu sangat merusak lingkungan, bahkan termasuk produk BBM yang berstandar CN51 yaitu diesel 51 itu juga sangat merusak lingkungan. Juga menyarankan agar di saat pandemi ini di mana pendapatan masyarakat turun, maka sebaiknya pemerintah dan Pertamina juga memberikan insentif atau semacam diskon harga kepada produk BBM yang lebih ramah lingkungan, ya misalnya sebutlah misalnya kayak Pertamax atau merek-merek lain sehingga lebih terjangkau. Sejak tahun 90-an, Pertamina sudah beberapa kali menghapus bahan bakar minyak. Di akhir 80-an, ada bensin premium dengan RON 83 dan bensin super RON 95 yang dihapus. Di awal 90-an, super yang dinaikkan jadi RON 98 diubah jadi super TT atau super tanpa timbal, karena super RON 98 dianggap merusak lingkungan akibat timbal. Namun karena biaya super TT sangat mahal, maka penjualan dihentikan.
lalu diganti premix atau premium mixture dengan kadar RON 92. Lalu dinaikkan jadi RON 95. Namun produk ini juga dihapus. Terakhir adalah bensin biru khusus kendaraan 2 tak. Dampak positif pengurangan BBM terhadap lingkungan mulai terasa di langit ibu kota selama pandemi. Lingkungan juga jadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap pembuatan kebijakan ekonomi. Dian Silitonga, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.